الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا رحمة. اللهم ذكرنا منه نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلنا وإياكنا من أهل القرآن الذين أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنف مشاة وصنف ركبان وصنف على وجهه. قالوا يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال إن الذين أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. رواه أحمد وإسناده صحيح ورواه الترمذي. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah, nanti di hari kiamat manusia akan dibangkitkan dalam 3 kondisi. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan berjalan, dan dibangkitkan dalam keadaan mengendarai entah ataupun kuda, nggak disebutnya, yang di atas kendaraan. Yang ketiga, ada yang dibangkitkan dalam keadaan manusia terbalik, wajah di bawah, kakinya di atas. Para sahabat bertanya, bagaimana mungkin ada manusia yang berjalan dengan wajahnya? Rasulullah menjawab, sungguhnya Allah yang Maha Kuasa membuat orang bisa berjalan di atas kakinya, ya. Maha Kuasa juga membuat manusia bisa berjalan dengan kepala di bawah. Mereka lah orang-orang yang dulu enggan menjadikan wajahnya sujud atau berrukuk, dan begitu juga mereka yang selalu menjaga wajahnya dari hal-hal yang membahayakan. Hadits sahih menurut Imam Ahmad Syakir, juga menurut Imam Syuaib, hadits hasanun riwayat. Jemaah rahimakumullah, inilah salah satu tambahan yang harus kita miliki, tambahan ilmu setelah kita beriman bahwa hari kiamat itu sebuah kepastian. Dari hari kiamat ada hari hasyr, mana manusia dikumpulkan. Saat dikumpulkan, ya, saat di mahsyar, berbagai macam kondisi manusia, ya. Ada dikumpulkan dalam keadaan dengan baju
ihramnya bagi yang meninggal dunia saat berumrah atau haji. Ada meninggal dengan ceceran-ceceran, ada yang dibangkitkan dalam keadaan ceceran darahnya yang menyebarkan bau yang harum, ya, yaitu orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan manusia yang sangat kecil. Kita dalam seapa kecilnya. Di surat Al-Kahfi ada ayat fala nuqimu lahum wazna. Ya, saya jadikan orang-orang kafir itu di akhirat nggak ada bobotnya. Ya kalau kecil yang nggak ada bobot, yaitu orang-orang yang di dunia hidup dalam kesombongan. Sombong hakikatnya orang yang merasa dirinya lebih besar dari yang lain. Maka di akhirat Allah ingin tunjukkan kepada manusia dia hanyalah orang kecil. Dalam hadis Abu Hurairah ini ada orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan berjalan normal. Maka para ulama menjelaskan berjalan kaki itu menunjukkan keislaman yang biasa-biasa aja. Soleh banget enggak, jelek juga. Istilah Fatir ayat 32 itu dengan muqtasid, ya. Muslim yang pertengahan, ya enggak jelek juga, enggak baik-baik juga, biasa-biasa aja. Ya. Atau istilah surat At-Taubah, ya. Khalaqu amalan sayyi'ah. Orang-orang yang dalam ketaatan, tapi dalam ketaatannya tercampur dengan kejelekan. Luna tarafu bidunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. 103 dari surat At-Taubah. Maka dihormati dengan menjadi orang normal-normal. Yang kedua, wasinfun rukbanun. Ada dibangkitkan dalam keadaan mengendarai, ya, entah atau apa, Allah alam. Ini berada di atas kendaraan. Itu manusia yang berada dalam kendaraan di dunia saja menunjukkan satu, katakan, kemuliaan atau kekerenan. Kendaraannya biasa, ada yang kendaraannya bagus, ada kendaraannya mewah. Maka nanti di akhirat juga seperti itu, bangkitkan, yaitu orang-orang yang istilah al-waqi'ah was-sabiqun as-sabiqun. Orang-orang yang punya amal soleh yang dilakukan semua sebaik-baiknya. Semua amal soleh dilakukan, ya. Mobil khusus
amal mengajak manusia untuk taat kepada Allah, istilahkan dengan berdakwah di jalan Allah. Atau istilah yang lain, orang-orang yang sabiqum bil khairat. Takdir 32. Ada istilah lain, yusari'una fil khairat. Orang yang selalu bersemangat di dalam berbagai macam kebaikan. Jadi intinya hadis ini menggambarkan potret manusia di akhirat adalah potret manusia di dunia. Yang amal solehnya nyantai ala kulli hal ya di sana hal. Yang di dunianya dalam kekufuran, ya di sana akan terlihat ya, bekas-bekas kekufurannya, di mana mereka berjalan dengan kepala, wajah di bawah. Ketika manusia baca Quran, kepala di bawah itu gambaran orang yang hidup sesat. Di surat Al-Mulk, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratul mustaqim. Dia berjalan dengan wajahnya. Para sahabat bertanya, kok bisa berjalan di atas? Rasulullah menjawab, sebagaimana Allah mampu membuat manusia berjalan normal, ya Allah mampu juga kuasa membuat manusia berjalan dengan wajahnya. Entah teknisnya apa, seperti orang akrobat, menjadi mirip. Ayat di Fussilat, وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليه. Siakan marah sama kulitnya. Kulit kenapa kamu menjadi saksi atas perbuatan saya? Kata kulit itu, amtaqanallahul ladzi amtaqa kulla syai'. Bagaimana Allah Maha Kuasa membuat apapun bisa berbicara, saya pun juga dibuat berbicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gambaran orang yang berjalan di atas wajahnya adalah itu enggan untuk rukuk dan sujud. Karena rukuk dan sujud itu, kata Rasulullah, terjadinya al-hadab. Al-hadab itu membungkuk. Ya. Rukuk membungkuk. Sujud lebih membungkuk lagi. Ketika di dunia bisa menolak untuk seperti itu, maka di akhirat Allah paksa manusia untuk berbalik seperti itu, yang sifatnya adalah penghinaan. Dan ini merupakan kaidah memahami kehidupan akhirat. Selalu tergantung di dunia. Yang di dunianya berulah untuk ketaatan kepada Allah, di akhiratnya dibuat nyantai di akhirat. Yang di dunia sering meneteskan air mata karena takut kepada Allah, misalnya tinggal senyum-senyum aja. Yang di dunianya nggak pernah menangis karena Allah, maka di akhirat nggak mau harus menangis karena
ya, sedih dengan kondisi kehidupan. Falyadhaku qalila walyabku katsira. Allah katakan dalam manusia itu nangis sedikit, ya, tertawa sedikit, ini sebab. Begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.